Kenapa harus kita naikin maqam la'allakum tattaqun? Allah punya maksud tujuan agar kita itu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup di dunia. Coba kurang kasih sayang apa Allah? Dalam Al-Quran jelas, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan, jalan-jalan kemudahan dari segala urusan-urusan kita di dunia ini. Allah sayang sama kita. Allah tahu di dunia ini nggak mudah, hidup sulit, ekonomi sulit, kocar-kacir sebagainya. Maka kata Allah, jadi orang bertakwa, biar aku yang akan menanggung hidupmu di dunia ini, biar aku yang akan menyelesaikan hidupmu di dunia ini, biar aku menjaga hidupmu di dunia ini. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah cukupkan, ya. Dan Allah cukupkan dan Allah berikan rizki buat orang-orang bertakwa itu dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik kalau kita dibedah lagi nih tentang pendidikan Ramadan, ya, tentang pendidikan Ramadan, maka sesungguhnya Allah itu meminta kita untuk sekolah lagi. Jangan cukup dengan makom beriman yang cirinya 4, naikin makom la'allakum tattaqun, ya, yang dimana yang makom la'allakum tattaqun itu punya 2 ciri, imtisalu awamirihi wa jtinabun nawahi. Orang-orang yang bertakwa itu dia senantiasa senang, cinta, suka menjalankan seluruh perintah Allah yang dia tahu, yang dia pahami, yang dia kuasai, dia jalani sesuai dengan kesanggupan imannya. Ya, wajib tidak nawahi, orang bertakwa itu udah apa ya? Meninggalkan semua apa yang dilarang Allah dan Rasul. Jadi dia udah tidak menyentuh lagi yang namanya kemaksiatan, baik itu yang besar maupun yang ke. Tapi ini perintah untuk kita menaikkan makom kita menjadi makom orang-orang bertakwa. Tujuan dari makom orang bertakwa ini adalah Allah ingin kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya, untuk urusan-urusan kita di dunia. Yang punya rezeki Allah, yang punya karunia Allah, semua milik Allah. Kesulitan-kesulitan hidup kita itu kecil di hadapan Allah ketika kita bertakwa kepada Allah. Ya, ini saya punya satu cerita menarik. Dan ini sebetulnya cerita ini mirip banget, teringat dengan cerita 4 pemuda yang terkurung di dalam gua tertutup batu besar. Jadi saya alami. Ceritanya begini. Di hari pertama tanggal 30 saya nyampe di Turki itu, Bang, ya. Nyampe itu di Turki jam 5 pagi. Ternyata kita masuk hotel itu apa namanya? Masuk hotel check-in itu jam 1 siang. Masih lama tuh. Maka kesempatan itu diambil untuk kita mengunjungi Masjid Hagia Sophia dan Masjid Ahmed, Sultan Ahmed itu berhadapan, dan juga beberapa tempat yang ada di sekitar. Dilalahnya, pertama saya datang sampai hari keempat saya jatuh sakit. Kenapa? Ternyata di Istanbul saat itu minus 5 derajat. Bayangin, nggak pakai kaos kaki, sombong banget saya. Cuma pakai satu celana panjang biasa, pakai jaket biasa, yang ada jaket, tapi leher nggak ketutup. Pertama datang, hari pertama saya udah sakit sampai hari keempat. Dinginnya naudzubillah. Ya Allah, saya berpikir, ya Allah, ini toh neraka yang dingin gitu ya. Kita wudhu juga itu, masya Allah, benar-benar ya. Ya Allah, tolong saya mau wudhu musola.
itu airnya masya Allah. Ya. Kalau es mendingnya lebih dari es. Dan kita wudhunya itu bukan di dalam masjid, di luar masjid Bang. Tempat wudhu gak ada dalam masjid. Ya, apalagi kita mau buang air kecil ya Allah airnya. Itu air dingin panas itu hanya ada di hotel. Masjid-masjid gak ada dingin panas. Ya dingin terus, dingin semua. Kalau di hotel mending gitu bisa ada dingin panas. Oh, menderita banget sih. Nah, pertama saya datang itu saya sakit. Mereka kurang lebih kunjungan itu ada kurang lebih 4 jam. Saya minta istirahat di dalam mobil. Mobilnya mobil inilah mobil kita di sini, mobil khusus ya, elok bagus itu ya, khusus. Cuma ada pokoknya di dalam itu kayak BM apa kayak wisata apa ya, gitu. mobil yang bagus apa? Sorry, Mercedes ya, kayak Alphard. Ini Mercedes bagus. Jadi saya di tempat di situ beberapa orang ada mengisi saya Bang. Jadi saya nggak ikutan. 4 jam saya tinggal di dalam mobil dalam kondisi sakit dan mobil terkunci. Mobil otomatis kan nggak Mercedes kita, dan dia bilang apapun kalau bisa jangan ini hubungin saya nggak tahu nomor telepon dia, kita HP juga belum ada pulsa dan sebagainya. 4 jam terkunci Bang. Yang membuat saya itu termotivasi itu lahan kencing. Bayangin bagaimana bukanya mobil semua otomatis kan, yang mobil Mercedes buatan Eropa kan. Terus saya bongkar, saya bilang terus mobil orang. Saya ketok-ketok loh. Rupanya dari luar itu gelap, mobilnya gelap dari luar. Dari dalam kita nggak bisa lihat orang ya, dari luar nggak bisa lihat kita di dalam. Wah, saya hampir 1 jam itu saya kekurangan napas. Ketutup apa? Kekurangan napas, nahan kencing, salawatan aja. Ya, saya ketok-ketok, betul orang ada denger. Ternyata nggak kedengeran enggak gitu, ketok-ketok gitu. Saya 1 jam saya nangis ya karena udah kencing gua oksigen saya kurang oksigen, mobil oksigen kurang oksigen. Saya minta sama ya Allah ya, sebagaimana para walimu ya Allah, 4 walimu yang terkurung dalam gua, lalu kau bebaskan dengan amal solehnya ya Allah 4 orang tersebut terbebas dari gua. Maka ya Allah, kalau aku punya amal soleh ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, ada orang di luar yang bisa bukain ya Allah, yang dengerin aku ketok-ketok 5 menit dijawab Pak. 5 menit dijawab. 1 jam saya ketok-ketok gak ada yang orang lewat ada, tapi gak ada yang denger. Manggil-manggil gak kedengeran. Diminta sama Allah, ya Allah ya, kalau memang ada amal solehku ya Allah bisa menyelamatkan aku mohon padamu ya Allah, ada orang yang dengar aku ketok ya Allah dan mau ngebukain dari luar. Ya ada bisa dari luar, dari dalam nggak bisa, bilang gitu. Dari luar bisa, yang mobil gitu Bang. Dari luar bisa, dari luar nggak bisa karena kuncinya dari luar kan.